channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Agil Saputra. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti linknya akan saya sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya saya samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Suryanti Wariyah yang mati meneror warga. Suatu pagi di pertengahan bulan Februari antara tahun 1966 sampai 67 di Desa Kepang, pinggiran kota Temanggung, digegerkan dengan penemuan sosok mayat tertelungkup di parit kering. Pak Kardi, petani yang mempunyai sawah dekat parit itu, orang pertama yang menemukan, kemudian berlari ke tengah desa dan memberitahu warga, "Mayit, ada mayit!" Warga pun segera menuju ke lokasi. Tidak ada yang berani turun mendekat. Cuma Pak Narto, kepala dusun, yang turun ke parit. Wah, mukanya hancur. Kalau dilihat dari rambut dan pakaiannya seperti wanita. Pak Kadus tidak berani menyentuhnya. Warga pun menghubungi Babinsa dan Polsek setempat. Saat polisi mengangkatnya, barulah warga tahu siapa mayat tersebut karena separuh wajahnya masih utuh. Oh, Suryanto. Suryanto kui. Suryanto adalah seorang pria berpenampilan wanita, bisa disebut waria. Kalau orang Jawa biasanya menyebut dengan nama Wandu, yang kurang lebih artinya adalah bencong atau banci. Sedikit profil tentang Suryanti. Dia adalah seorang bisa disebut asisten perias pengantin dari Mbok Jenguk, perias tersohor di kala itu. Suryanti juga tergolong orang yang baik, supel dan lucu. Hampir seluruh kelurahan kenal dengannya karena perawakannya memang lebih seperti wanita. Tidak jarang ada orang yang mengira dia adalah seorang wanita tulen karena tubuhnya yang kecil ramping dan jarinya yang lentik. Kita kembali ke penemuan jasad. Setelah jasad itu diambil dan dibawa oleh polisi, hari itu warga mulai bertanya-tanya perihal kenapa Suryanti tewas dengan cara yang mengenaskan. Warga yang sempat melihat mulai berspekulasi. Yang pertama dirampok karena di jasadnya tidak ditemukan perhiasan yang sering dipakai oleh Suryanti, seperti anting, cincin, dan kalung. Yang kedua katanya terkena operasi, karena di tahun itu lagi marak-maraknya tuh kejadian seperti itu. Dan Suryanti adalah penganut kejawen. Yang ketiga bahkan ada rumor yang bilang dia dimakan jenglot. Alasannya waktu ditemuin leher depan jasad Suryanti kerowok atau bolong, jakun dan pita suaranya hilang. Spekulasi seperti itu terus beredar di satu kelurahan. 3 hari kemudian jasad Suryanti dipulangkan untuk dimakamkan. Kebetulan waktu itu makam desa Kepang dan desa tempat tinggal Suryanti jadi satu. Lebih jelasnya satu area makam untuk 2 dusun. Spekulasi warga tentang penyebab kematian Suryanti itu karena operasi pembersihan semakin kuat karena pembunuhnya belum terungkap. Tapi kok jasadnya sudah dibawa pulang untuk dimakamkan. Dan jeda waktu cuma selang 3 hari.
Dari diketemukannya mayat Suryanti, seakan aparat tidak serius dan tidak mau menelusuri kasus ini lebih jauh, atau mengungkapnya seperti ditutup-tutupi. Siang itu jenazah dimakamkan. Malam harinya kejadian-kejadian menakutkan mulai terjadi. Di tengah malam ada suara yang diyakini warga mirip suaranya Suryanti. "Tolong, tolongi, tolongi!" Mengelilingi desa Kepang dan desa sebelah tempat Suryanti tinggal. Tapi warga terlalu takut untuk mengecek keluar rumah. Esok harinya dapat kabar yang sama juga dari desa sebelah. Katanya ada suara minta tolong. Suaranya Suryanti, Kang. Dan ada satu orang yang berani mengecek mencari sumber suara itu. Sebut saja Pak Carik, warga desa sebelah desa tempat Suryanti tinggal. "Tadi malam pas aku BAB di kali, aku dengar suara orang menangis minta tolong. Setelah ku ikuti, sumber suara itu hilang di jembatan pinggir desa. Habis suara itu hilang, tiba-tiba aku seperti disadarkan kalau itu suara Suryanti. Aku takut dan berlari," cerita Pak Carik. "Kula nuwun, kula Suryanti." 2 hari setelah dimakamkan, sebut saja Bu Yani, warga desa Kepang yang memiliki warung kecil, menjual kebutuhan sehari-hari. Kejadiannya sekitar jam 10 malam. Waktu itu desa menjadi mencekam, sepi, tidak ada orang yang berani keluar. Bu Yani pun memilih untuk menutup warungnya lebih awal. Sekitar jam 10 ada yang mengetuk pintu rumahnya. Bu Yani takut, memilih untuk tidak membukanya dan pura-pura tidur. Tapi suara ketukan itu terus berulang, yang tadinya pelan menjadi semakin keras. "Won, kula nuwun, Bu." Suara itu terdengar semakin nyata, sampai akhirnya Bu Yani berjalan menuju ke pintu untuk membukanya, sambil berkata, "Nggih, sekedap nggih." Setelah pintu dibuka, alangkah terkejutnya di depan pintu ada pocong, posisinya membelakangi. Karena kaget, spontan Bu Yani langsung membanting pintu, brak, dan lari ke kamarnya menutup dirinya dengan selimut jarik. Di balik selimutnya yang tipis, Bu Yani melihat seperti ada sosok di depannya. Dan tiba-tiba ada suara, Bu, kula niku Suryanti." Hihihihihi. Semuanya menjadi gelap. Bu Yani pun pingsan. Yang aneh, keesokan harinya Bu Yani ditemukan di teras rumah dengan selimut jariknya yang berada di atas pohon belimbing di depan rumahnya. Padahal terakhir sebelum pingsan dia ada di kamarnya. Dengan terbata-bata dia menceritakan apa yang dia alami semalam. Ternyata Bu Yani itu adalah orang yang bisa dibilang sangat akrab dengan Suryanti semasa hidupnya. Kejadian itu terus-menerus terjadi. Suara mirip Suryanti yang meminta tolong, suara mengetuk pintu hampir selama 40 hari setelah Suryanti meninggal. Dan anehnya, teror beruntun itu hanya terjadi di desa Kepang, tidak di desa sebelah yang justru desa tempat Suryanti tinggal. Warga semakin bertanya-tanya, kenapa sebenarnya Suryanti ini? Sampai akhirnya pembunuh Suryanti menyerahkan diri. Di samping lega, warga juga kaget karena pembunuhnya adalah Pak Narto, yang mana beliau adalah kadus di desa Kepang itu. Warga pun sangat kaget. Secara Pak Narto orang yang cukup terpandang, padahal dia adalah orang pertama yang berani turun ke parit saat jenazah Suryanti ditemukan
dan katanya dia juga yang lapor ke kantor polisi. Setelah kasusnya bergulir, belakangan diketahui motif Pak Narto membunuh Suryanti adalah cemburu. Ya, warga semakin kaget ternyata Pak Narto punya orientasi seksual yang berbeda. Tapi di sini narasumber tidak tahu pasti cemburunya itu bagaimana, kenapa dan dengan siapa. Oh ya, kala itu Pak Narto adalah duda cerai beranak satu, tapi anaknya ikut mantan istrinya. Setelah Pak Narto menyerahkan diri, teror Suryanti berangsur-angsur menghilang. Cuma cerita ini sudah terlanjur melekat di warga desa Kepang sampai sekarang. Bahkan seperti menjadi urban legend di desa tersebut. Dan selesai. Itulah cerita singkat kisah nyata Suryanti, waria yang mati meneror warga. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.